kemarin itu ada bisa dibilang kampung sebelah mengklaim bahwasanya tanah adat kami ini milik orang itu. Kalau dulu masyarakat Semenang-Henak kopi itu bisa sekitar 1 ton lah 1 tahun. Tapi sekarang masyarakat tidak bisa lagi untuk mencapai itu. 120 kakak yang punya lahan kopi memang seluas seperti yang saya miliki ini paling ada sekitar 50%. Karena ya masih banyak orang pendatang, contohnya memakan upah gaji daripada perusahaan, ya kan. Cocok apa enggak? Enggak. Ini 6 tahun udah panen ini. Sekarang kita berada di Desa Persoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, wilayah Komunitas Masyarakat Hukum Adat Semenang-Henak. GJI yang bermitra dengan BPDLH di tingkat tapak bekerja sama dengan Aman, mendampingi MH Semenang-Henak dalam pengembangan ekonomi, khususnya dalam bidang pertanian, untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan para petani untuk memaksimalkan hasil produksi pertanian mereka, khususnya di komoditas utama yaitu kopi. GJI dan Aman di tingkat tapak sudah melakukan FPIC yang pertama, lalu kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas mulai dari memproduksi pupuk organik, membudidaya kopi dengan baik. Kita juga sudah melakukan serah terima alat produksi seperti mesin haler, pulper. Lalu kita juga sudah melakukan studi banding agar lokal champion kita itu memiliki inspirasi atau pemahaman-pemahaman yang baru bagaimana cara meningkatkan taraf hidup atau perekonomian dari kopi ini tadi. Berarti untuk kesan ringan dengan do kopi di sana. Berarti. Mulai sotong punya dari pupuk. Oh, itu naburan. Nama saya Doni Samosir, tempat tinggal sekarang di Dusun Tukoni Solu, Kecamatan Habinsaran, Desa Persoburan Barat. Saya sebagai Ketua Masyarakat Adat Semenang-Henak. Kalau luasan tanah kita di sana, sebenarnya kemarin udah SK, kurang lebih dia 236 hektar. Itulah yang dikasih pemerintah. Pada umumnya kami bertani kopi, bersawah sama kemenyan. Kalau kemenyan, gak kehitung lagi luasnya, memang luas kemenyan di sana. Kalau tantangan sih, ada memang kemarin, bisa dibilang kampung sebelah mengklaim bahwasanya tanah adat kami ini milik orang itu. Jadi kemarin memang kami bentrok sama orang kampung sebelah sana. Jadi masalah lagi yang kami hadapi, kemarin kami sempat menanami kopi, tapi pihak perusahaan menanami kembali tanaman yang sempat kami tanami kopi, jadi disemprot orang perusahaan. Ya malah kalau masalah yang tanah memang udah turun-temurun. Bahwasanya kami pun di sana dari generasi ke generasi sudah tinggal di sana. Harapan kami sih pemerintah ditengok lagi dan kami supaya kami pun senang mengelola tanah kami. Harapan kami jangan ada lagi yang mengganggu atau menggugat-gugat tanah adat kami. Karena kita melihat situasi yang sekarang, masyarakat juga buta hukum, jadi masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Masyarakat harus diberi pemahaman apa itu hak-hak masyarakat untuk bertani, ya misalnya berhamijon atau berkemenyan. Kalau dulu masyarakat Semenang-Henak, kopi itu bisa sekitar 1 ton lah 1 tahun, 1 orang. Tapi sekarang masyarakat tidak bisa lagi untuk mencapai itu. Karena perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, yang merusak lingkungan, bisa memindahkan hama ke perkebunan masyarakat. Masyarakat harus dikuatkan dan apa saja yang bisa dilakukan masyarakat untuk mempertahankan wilayah adatnya. Saya lah di sini petani kopi, yang artinya
selama ini merasa rugi. Ini dikarenakan ketidaktahuan di masalah perawatan kopi. Jadi di bulan 5 kami studi banding pergi sampai ke Sidimpuan sama Bapak Harahap, supaya artinya kami belajar untuk perawatan kopi, untuk membenahi hasil untuk ke depan. Jadi udah kami contohkan di sini, saya contohkan, artinya ini udah mulai saya pangkas, artinya untuk membuat perubahan ke depan. Kalau kopi kami masyarakat Persuburan Barat 120 kakak yang punya lahan kopi memang seluas seperti yang saya miliki ini, paling ada sekitar 50%. Karena ya masih banyak orang pendatang, contohnya memakan upah gaji daripada perusahaan, ya kan. Tapi kalau luasnya kopi untuk Persuburan Barat, Desa Tukonisolu, sekitar kalau untuk 30 hektar ada. Karena kurang di dalam pengertian merawat untuk per hektarnya, disitulah minimnya kami itu mendapat hasil daripada kopi. Contohnya inilah, punya lahan saya ini 1000 batang. Masih kurang memang dari 1 hektar. Sangat minim hasilnya. Contohnya lah per 2 minggu dia paling bisa dapat hasil dia sekitar 40 kilo lah. Jadi kami butuh artinya saran daripada teman-teman yang mengerti akan perawatan kopi untuk memberi saran prasarana untuk mencari hasil daripada yang memadai lah, begitu. Itulah rencana kami. Kalau dari segi harga, setiap hari Minggu menjual kopi, yang hari Minggu itu harganya 40.000 lah untuk 1 tumba, 2 liter lah 1 tumba. Kendala kopi yang untuk desa kami di Persuburan Barat ini, masalah hama untuk kopi, saya rasa ada juga pengaruhnya daripada ini perusahaan dari eukaliptus ini. Kan begini, mereka ini kan selalu ini menyemprot untuk merawat eukaliptus mereka kan. Jadi saya rasa karena kami masyarakat tidak memakai juga penyemprotan, kami tidak membasmi hama, karena kami juga ya kurang mengerti artinya di serangan hama untuk kopi ini, maka terjadi dia seperti buahnya yang seperti ini. Ini dia. Inilah buah yang kena hama itu. Contohnya kan udah buah yang kurang, begitu dia timbul dihajar hama. Jadi hasil daripada biji kopi nggak ada. Permasalahan antara masyarakat Persuburan Barat dengan yang baru-baru ini, yang tahun yang lalu lah, memang ada anggota kami daripada anggota Aman yang menanam kopi di wilayah kami Simenak-Menak. Udah ditanam kopi, datang lagi mereka menanam eukaliptus. Itu permasalahannya sekitar 500 batang itu yang ditanam oleh teman kami. Jadi sampai sekarang belum ada keputusan bagaimana itu sebenarnya. Udah ditanam kopi, ditanam lagi eukaliptus, kami tidak tahu permasalahannya sampai di mana. Memang ada kami juga masyarakat dari Simenak-Menak, anggotanya Aman, kami mengklaim wilayah tanah adat nenek moyang kami yang marga Samosir yang ada di Simenak-Menak. Jadi ya itu juga sampai sekarang belum ada juga keputusan yang bagaimana jalan terbaiknya. Belum ada ketentuannya. Begitulah ya, mereka nanam eukaliptus, kami juga nanam kopi. Itulah adanya antara kami dengan perusahaan. Ya tapi ya kan yang menentukan itu nanti ya pemerintah lah, bagaimana solusinya yang terbaik. Itulah tanggapan saya. Untuk kedepannya, kita dari GJI merekomendasikan agar para petani di komunitas MH Simenak Henang agar tetap menjaga api semangatnya, tetap semangat dalam berproses, belajar untuk mengembangkan komoditas utama mereka yaitu kopi. Lalu kita juga merekomendasikan agar MH Simenak Henang ini tetap berperan aktif dalam menjaga lingkungan, menjaga wilayah mereka yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu diturunkan oleh nenek moyang mereka di tanah ini. Lalu kita dari GJI juga mendorong agar bagaimanapun MH ini adalah sebuah komunitas yang sudah diakui oleh pemerintah pusat pada tahun 2018 yang sudah ditunjuk, tetapi ada permasalahan-permasalahan memang yang masih menjadi kendala dalam urusan administrasi, bahwa MH Simenak Henang ini masih bersifat indikatif karena mereka belum memiliki legalitas atau pengakuan dari tingkat kabupaten bahwa mereka adalah sebuah komunitas masyarakat hukum adat seperti itu. Jadi kita berharap agar kedepannya Bupati khususnya sebagai pemegang kebijakan di tingkat kabupaten itu dapat mempercepat proses atau mendorong agar MH Simenak Henang ini secepat mungkin diakui, agar mereka lebih leluasa lagi mengelola wilayah mereka, menjaga lingkungan mereka, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk provinsi agar segera mendorong
pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan eksistensi masyarakat adat yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara, karena kita dari Green Justice Indonesia meyakini bahwa masyarakat hukum adat adalah benteng terakhir kita dalam menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan antara manusia dan alamnya itu tetap seimbang. Nah, dorongan kita agar Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia segera menyepakati, mengetok palu untuk mensahkan rancangan undang-undang masyarakat adat menjadi sebuah undang-undang, menjadi sebuah aturan yang legal, agar masyarakat adat tidak memiliki rasa was-was lagi. Mereka juga lebih memiliki power atau kekuatan untuk menjaga wilayah adat mereka, karena masyarakat adat ini adalah orang-orang yang sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian ekosistem itu sendiri. Kita tindak lanjut kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa kali di dusun ini. Ada yang di kebun, ada yang di rumah, ada teori juga praktek. Nah, saat ini kita sudah melakukan pertemuan yang keempat kali kalau tidak salah. Nah, pertemuan ini membahas tentang bagaimana membahas bisnis bersama, bisnis berkelanjutan. Dari petani mengelola kebun, setelah itu petani mengelola ceri, dari ceri menjadi gabah, dan dari gabah menjadi asalan dan menjadi green bean. Nah, di situ kita berdiskusi bagaimana dan apa-apa tahapannya agar ceri atau kopi yang ingin kita hasilkan, kopi specialty yang ingin kita hasilkan secara prosedur yang tepat. Mungkin catatannya adalah mungkin masyarakat tidak terlalu terbiasa ya mengelola kopi langsung seperti bubuk, kopi jadi bubuk, terus kopi green bean. Hanya selama ini terpaku oleh bersama Tengkulak hanya menjual gabah yang memang tidak dipisahkan, baratnya gabah samsam lah ada yang jual kepada Tengkulak, dan itu harganya sangat jauh berbeda kalau diproses untuk menjadi green bean. Dan uniknya setiap daerah mungkin beda cita rasa kopi dari karakter dan juga rasa kopinya itu sangat berbeda. Nah, Simenak Henak sendiri memiliki isu yang sangat luar biasa, yaitu dihampiri oleh konsesi-konsesi perusak alam. Banyaknya kebun kopi yang masih dibudidayakan masyarakat, tapi masyarakat masih membudidayakan konvensional lah. Nah, maka dari itu dengan pendampingan yang kita lakukan, kita harap masyarakat bisa mengelola kopi mereka dari hulu ke hilir. Nah, tujuan kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek pertanian, yaitu kopi. Ini sebenarnya merupakan bagian bentang alam wilayah hutan di Toba ya. Dan ini merupakan salah satu ruang wilayah komoditi pertanian yang luar biasa di Toba ya. Karena di sepanjang jalan kita akan melihat banyak komoditi yang ditanam oleh saudara-saudara kita yang ada di sini, baik jagung, kopi, padi, dan banyak beberapa komoditi lain. GJI dan teman-teman Aman Toba sudah melakukan pendampingan di sini untuk menguatkan masyarakat adatnya terkait bagaimana meningkatkan ekonomi lewat pertanian sekaligus melindungi ekosistem hutan.